Karena selama ini ketika sudah kita lihat dari tulisan-tulisan Kiai Imad atau video dari Kiai Ihya ya, mungkin saya kurang cermat atau bagaimana ya, tapi yang saya temukan, yang saya tahu, tidak ada dalil yang menyatakan langsung bahwasannya Ubaidillah ini terputus. Artinya dalil yang primer ataupun sekunder yang menyatakan bahwasannya Ubaidillah ini terputus. Karena yang kita bahas ini sekarang. Makanya untuk Kiai Imaduddin ataupun Kiai Ihya yang memiliki channel Karma 212 agar menjawab dari apa yang sudah saya pertanyakan, agar mengemukakan dalil yang sudah sampean punya mungkin ya, mengenai dalil yang saya minta itu. Artinya saya minta dalil yang mengatakan langsung bahwasannya Ubaidillah ini terputus. Karena walaupun di abad 11 ataupun 12 ini baru disebutkan, ternyata dari abad kelima ataupun sampai ke 7-8 ya, maka tidak ada yang menyatakan secara langsung bahwasannya Ubaidillah ini terputus. Mungkin barangkali sampean menemukan dalil itu ataupun perkataan ulama ahli nasab langsung mengatakan bahwasannya ini adalah terputus ya. Itu tolong dicarikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini akan kami jawab pertanyaan, himbauan dan permintaan dari Lora Adha yang ada di Adha Official, yang meminta kami untuk menjelaskan akan ketersambungan nasab Imam Ubaidillah, apakah sampai ke Imam Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi atau tidak. Pada kesempatan malam hari ini akan saya uraikan bukti kitab-kitabnya, tidak hanya berbentuk tulisan bantahan saja, tapi saya bawa kitab-kitabnya, halaman berapa nanti saya bacakan, mungkin bisa satu persatu, mungkin sebagian ada yang saya ringkas. Jika Lora Adha meminta untuk membuktikan halaman berapa dan siapa nasabah pakar nasab yang mengatakan bahwa Imam Ubaidillah itu nasabnya terputus. Pertanyaannya sebenarnya jangan begitu. Imam Ubaidillah itu tidak ada. Kalau ada terus terputus, lah itu bisa dibahas. Imam Ubaidillah bin Ahmad itu tidak ada di abad 4 awal, 5 awal, 6, 7, 8, 9, 10. Di kitab-kitab ini, beliau Imam Ubaidillah tidak termasuk anaknya Imam Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Awwa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti sekalian saya uraikan tentang adanya ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi, baik ulama luar negeri ataupun ulama dalam negeri. Sebelum berjalan lebih jauh bahasan ini, terlebih dahulu sekali lagi mohon maaf Kang Adha, Lora Adha, Kang Mas Adha, Sayyid Adha, dan kru-krunya semua di Adha Official jika mengikuti
apa yang saya sampaikan sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, insya Allah bisa sedikit paham. Tapi nggak apa-apa, ini saya ulangi lagi ya, nggak apa-apa. Oh, namanya ngaji, kita ini ngaji bersama. Tidak ada kata-kata berhenti dalam mengaji. Ngaji itu tidak ada kata finish, habis itu nggak ada. Terus ilmu itu berkembang tanpa finish. Ilmu itu dinamika, dinamis ya, tidak ada finish. Seiring dengan dinamika perkembangan keilmuan yang ada menyesuaikan zaman dan makan. Para pemirsa dan pendengar sekalian, jika ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang buktikan kalau Imam Ubaidillah itu terputus, ya ini buktinya. Dari mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sayyidatina Fatimah, sampai ke Husain, sampai ke Ali Zainal Abidin, sampai ke Muhammad Baqir, sampai ke Ja'far Shodiq, sampai ke Ali Al-Uraidi, lalu Muhammad An-Naqib, lalu Isa Ar-Rumi, lalu Ahmad Al-Abah atau An-Nafat, Profesor Minyak Bumi. Nah, Ahmad Al-Abah ini saya buka mulai dari kitab Tahdzibul Ansab karya Imam Abi Hasan Al-Ubaidili. Beliau mengatakan di dalam halaman 176 sampai 177. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat. Di sini ada catatan kaki kenapa dinamakan An-Nafat, karena kana yattajiru bin Nafat. Beliau adalah seorang insinyur perminyakan. Jadi sering hijrah, termasuk yang saya sampaikan kemarin, hijrah ke arah timur ke Indus di lembah Sungai Indus, Pakistan, Punjab, perbatasan sekarang Pakistan dan India, bahkan sampai berkelana ke Indonesia. Min waladi Abu Ja'far Al-A'ma, di antara keturunan atau anaknya adalah bernama Abu Ja'far Al-A'ma. Pada waktu usia sepuhnya beliau mengalami kebutaan atau katarak, yaitu dari keturunan-keturunan itu silsilahnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Jadi putranya Imam Ahmad itu Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad Amiyah atau Ama fi akhiri umrihi wan hadara ilal Basrati wa aqama biha wa mata biha walau auladun wa akhuhu bil Jabal, di daerah Jabal. Lahu auladun, juga mempunyai keturunan di daerah Jabal. Jabal di daerah Iran. Jadi Imam Abil Hasan Al-Ubaidili ini pernah hidup sezaman dengan Imam Ahmad, sekaligus Imam Ubaidillah. Imam Ahmad itu meninggal tahun 345 Hijriah. Jadi aneh jika Imam Al-Ubaidili ini tidak tahu kalau Imam Ahmad punya anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Jadi beliau tidak menyebutkan ada nama anak selain Muhammad Abu Ja'far. Karena kitab nasab itu tidak sampai membahas disyarai lagi, tidak. Ya, cuma menyebutkan seperti itu. Jadi jangan tarik ke arah ilmu balaghah yang tidak wujud, tidak ada itu belum tentu tidak ada. Loh, jangan begitu. Ya karena memang tidak ada. Jangan dikatakan mana yang mengatakan Imam Ubaidillah itu putus. Apakah Imam Al-Ubaidili mengatakan putus? Ya jangan bertanya seperti itu. Jawabannya tidak ada kok putus. Putus itu kalau ada. Adanya nanti. Lah ini akan saya bahas pada abad-abad yang paling muda. Ini abad yang paling tua. Beliau Imam Al-Ubaidili tidak menyebutkan bahwa Imam
Ahmad al-Abah atau An-Nafat mempunyai anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Dan belum pula menyebutkan anak selain Muhammad Abu Ja'far, Ali atau Husain. Belum menyebutkan itu. Ini sudah Tahdzibul Ansab. Terus berikutnya Al-Majdi. Jadi di kitab Al-Majdi ini halaman 337. Wa Ahmad Abul Qasim al-Abah al-Ma'ruf bin Nafat li'anhu kana yattajiru an-Nafat. Lahu baqiyatun bi Baghdad minal Hasan Abi Muhammad ad-Dallal al-Dauri bi Baghdad. Ra'aituhu mata bi akhiri bi Baghdad. Ibnu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin al-Uraidi atau Ali al-Uraidi. Jadi yang disebutkan Imam Al-Umari, Sayyid Al-Umari atau Syekh Al-Umari dalam kitab Al-Majdi ini juga Muhammad Abu Ja'far. Muhammad Abu Ja'far mempunyai keturunan, ya. Muhammad Abu Ja'far itu adalah putranya Imam Ahmad Al-Abah. Jangan katakan lagi di kitab Al-Majdi ini, apakah Imam Al-Umari mengatakan bahwa Ubaidillah terputus? Loh, tidak ada yang terputus. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Sudah saya tutup kitab Al-Majdi ini. Sekarang kita lanjutkan kitab Al-Fakhri. Jadi karangan dari Sayyid Ismail bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Marwazi Al-Azwarqani. Halaman 30 ya. Minhum Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah lahu auladun bil Basrah wa akhuhu bil Jabal wa Qum. Jadi mempunyai saudara yang ada di daerah Jabal Iran dan Qom Iran. Lahum auladun, mereka juga mempunyai anak atau keturunan. Halaman 30 kitab Al-Fakhri tidak menyebutkan lagi nama Ubaidillah atau Abdullah dan juga Ali ataupun Husain. Hanya menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Muhammad Abu Ja'far. Kitab Al-Fakhri fi Ansabit Thalibin. Urut berikutnya adalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang masih disengketakan. Imam Fakhrur Razi itu apakah pernah mengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah atau tidak? Ini kan katanya baru ditemukan pada 26 tahun yang lalu di Museum Turki. Imam Al-Mar'ashi lalu disuruh diterjemahkan, dikembangkan oleh Said Mahdi Rojai. Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 127. Wa amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Kalau sudah menyebutkan angka, nah ini kita belajar kembali seperti waktu di pondok dulu, ya. Jumlah min dan menyebutkan angka itu berarti tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Romlah wal Husain Aqibu bin Sabur. Jadi Imam Ahmad itu memiliki 3 orang anak. Muhammad Abu Ja'far bin Roy di daerah Teheran, Iran, wa Ali bin Romlah, dan Ali menurunkan anak di daerah Ramallah tepi barat Palestina, wal Husain Aqibu bin Sabur, dan Husain yang menurunkan anak-anak di daerah Naisabur, Iran bagian timur, hampir mendekati Uzbekistan atau Bukhara. Waqtala atau nasabu waladil Husaini hadza bi waladil Husaini bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. 3 orang anak, tidak ada Ubaidillah atau Abdullah. Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Masalah sengketa ini nanti kita bahas pada sesi yang lain atau sesi khusus. Abad 6. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal pada tahun 606 Hijriah. Jadi tidak bisa diingkari lagi. Jelas. Ini tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Sudah. Berikutnya adalah Al-Asili fi Ansabit Thalibin. Karya Imam Sofiyuddin Ibnu Taqtaqi Al-Hasani. Halaman
halaman 212. Wa amma Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq falahu iddatu auladin baina mu'aqibin wa ghairi mu'aqibin wa hum Isa wa Ibrahim wa Harun wa Husain wa Abdullah wa Ismail wa Abu Abdullah wa Abu Abdillah Ja'far bin Mesir wa Abu Ishaq Ibrahim bin Roy wa Ali wa Yahya wa Abu Abdillah Ishaq wa Ahmad Al-Abah An-Nafat. Jadi Ahmad Al-Abah An-Nafat ini adalah putra dari Sayyid Isa Ar-Rumi. Terus berikutnya halaman 213, wa min akibi Ahmad bin Isa An-Naqib Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Hanya menyebutkan putranya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Muhammad Abu Ja'far. Jadi tidak menyebutkan anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Al-asili fi ansabit tolibin, tidak ada. Jangan katakan apakah ya Syekh Ibnu Taqtaqi ini mengatakan bahwa Ubaidillah itu terputus. Tidak ada. Terputus bagaimana? Tidak ada. Tidak menyebutkan. Bahasanya jangan ditarik ke ranah politik bahasa. Kalau tidak ada itu belum tentu tidak ada, pasti ada. Tapi belum ditemukan. Itu kalau ada. Nah, ya silakan cari kitab yang sezaman dengan mulai dari abad 5, 6, 7 ya, sampai 7 ini 8, terus ini 9. Umdatut Thalib fi nasabi Ali Abi Thalib, halaman 135. Di antara putra-putranya Isa Ar-Rumi adalah wa minhum Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Akbar kana yattajiru fin Nafat falukiba An-Nafat, 135 sampai halaman 136. Lahu akibun. Di sini beliau Syekh Ibnu Ambah ini tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Abah itu mempunyai keturunan gitu. Mempunyai keturunan. Ini yang abad 9 Hijriah Umdatut Thalib fi nasabi Ali Abi Thalib. Tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Selanjutnya adalah Al-Burqah Al-Musiqah. Ini yang dijadikan dasar oleh Ki Haji Maduddin dalam menentukan jumlah tahun terputusnya nasab Ubaidillah sampai Imam Ahmad Al-Abah. Kitab Al-Burqah Al-Musiqah. Ini berbentuk syair-syair dan ada yang berbentuk nasar. Jadi tidak semuanya syair. Nah, ini yang dijadikan rujukan oleh beliau Ki Haji Maduddin Usman bahwa terputusnya nasab Ubaidillah ke Imam Ahmad Al-Abah itu 550 tahun karena beliau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron wafat pada tahun 895 Hijriah. Kitab ini baru menyebutkan nama Ubaid ya. Lalu difahami dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abad ke-9. Ini 9 akhir. Terus Ar-Raudhul Jali ini abad ini dulu. Ini masih Bahrul Ansab. Bahrul Ansab ini karangan Syekh Amiduddin An-Najafi. Abad ke-10. 9. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Bentuknya seperti musyajar, seperti pohon-pohonan. Dan teks atau manuskrip aslinya tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Tidak ada. Tidak ada. Beliau Imam Amiduddin
An-Najafi ini pakar nasab abad ke-10 Hijriah. Nomor pakar nasab 396, Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qarnul Ashir. Jadi abad ke-10. Lahu Bahrul Ansab. Ini kitab Bahrul Ansabnya. Tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Baru pada abad 12 yang dicetak ulang ya oleh pengarang kitab Ar-Raudhul Jali ini, Syekh Murtadho Az-Zabidi, baru ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Jadi abad 12. Jadi sampai abad 10 ini nggak ketemu. Apakah bisa ditanyakan terputus? Lah tidak ada kok terputus, itu bagaimana? Kalau ada hilang, nah itu bisa dikatakan terputus. Tapi kalau tidak ada dan tidak disebutkan, baik yang di musyajjar manuskrip berbentuk seperti pohon-pohonan ini pun tidak ada. Adanya itu ketika dicetak ulang pada abad 12 Hijriah. Sudah, kitab ini sudah lengkap. Selanjutnya, beliau Syekh Murtadho Az-Zabidi yang mengarang kitab Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Ini berbeda dengan yang dimiliki oleh Habib Hanif. Beliau cetakan yang akhir, yakni Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Beda dengan yang saya punya Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Di sini seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sesuai dengan kesepakatan pakar nasab bahwa putranya Imam Ahmad Al-A'ba itu cuma Muhammad Abu Ja'far. Adapun yang Ali dan Husain itu pun tidak disebutkan di sini. Walaupun begitu, beliau menambahkan setelah waqat anjaba walahu akibun bi Misra wa Raya wa Wasid wal Basrah wa Baghdad. Hadza mattafaqu alaihi an-nasabun min Aqibi Ahmad bin Isa an-Naqib. Wa amma waladuhu Abdullah wa qila Ubaidullah atau Ubaidillah. Fa huwa alladzi intaha ilaihi faru hadis syajarah al-mubarakah. Lahu minal waladi salasatu banin. Alwi, Jadid, ada yang mengatakan Judet, Jadid dan Basri atau Ismail. Nah, ini bahasan lain dan tidak disepakati oleh semua pakar nasab. Ini Ar-Raudhul Jali, ya, karya Syekh Murtadho Az-Zabidi, abad berapa? Abad 12. Baru mulai ada nama-nama itu. Sekarang kita kembali ke bahasan tentang pertanyaan yang diajukan oleh Laura Adha di Adha Official. Apakah ada yang spesifik menerangkan, memutuskan bahwa Ubaidillah itu terputus? Jawabannya adalah Ubaidillah itu tidak ada di kitab-kitab yang awal ini. Jawaban saya seperti itu, tidak ditemukan. Jika ada yang bisa menemukan seperti yang saya sampaikan kemarin, Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili, padahal Imam Al-Ubaidili itu hidup pada abad ke-5 dan ditemukan kitabnya, maka akan bisa mengalahkan kitab-kitab ini. Sama seperti kitab As-Syajarah Al-Mubarakah yang baru ditemukan kemarin, 26 tahun yang lalu. Kalau Qala Syaraf Al-Ubaidili itu tidak ditemukan, ya, yang dicantumkan oleh Abu Bakar Ba'dzib ketika mentahqiq kitab Ar-Raudhul Jali cetakan tahun 1444 Hijriah saat ini, ya maka ya sia-sia saja kalau tidak ditemukan. Kalau hanya Qala Syaraf Al-Ubaidili, dan sudah saya sanggah bahwa hajara wa auladu ilal masyriq, ke arah timur, bukan ke Yaman, ilal janub, tidak begitu. Jadi kalau dibantah lagi, surah wal istifadhah, makam Imam Ahmad dan Imam Ubaidillah itu ada di Yaman, misalnya ada di Hadramaut, ya sudah dikenal sejak dulu itu.
Ya, wallahu a'lam. Yang asli menurut penelitian yang ada turun-temurun, makam Imam Ahmad Al-Abah itu ada di Najaf, Irak. Jadi di Najaf, bukan di Yaman. Ya di Yaman kok ada, ya Allah alam. Sama seperti kasus makamnya Haryo Penangsang, itu kan baru kemarin saja, Sultan Demak. Makamnya Haryo Penangsang itu ada 4. 1 di Blora, 2 di Komplek Pemakaman Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, Bintoro. Ketiga ada di Kadilangu dekat makamnya Sunan Kalijogo, makam Aryo Penangsang. Terus yang keempat ada di daerah Palembang, Sumatera Selatan, itu ada makam Aryo Penangsang dari Demak, Jawa. Bagaimana ini? Ya sama seperti makamnya Mbah Sunan Bonang. Suruh Al-Istifadhah itu ada di Tuban Kota, dekat alun-alun, Masjid Jami, dekat pantai. Yang kedua ada di daerah Desa Bonang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada di Bawean. Begitu juga makam Sunan Prawoto. Selama ini diyakini banyak orang bahwa makam Sunan Prawoto, Raja Demak yang menggantikan Sultan Trenggono, ya, itu ada di Prawoto Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Padahal menurut ahli sejarah, tidak. Makam Sunan Prawoto itu harusnya ada di komplek makam Sultan di sebelahnya Masjid Agung Demak. Nah, mana yang benar? Mana yang benar? Jadi tidak hanya itu saja. Kita tarik ke zaman sekarang, makamnya Muso Al-Munawwar itu nggak ada. Tokoh PKI Affair Madiun tahun 48 itu tahun 1948. Baru berapa tahun? Belum ada 100 tahun. Pun tidak ditemukan. Setelah dibakar itu apakah ada sisa tengkoraknya atau tulangnya lalu dimakamkan atau tidak? Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Padahal di Magetan itu ada cucunya yang bernama Mariana Winarni. Tapi tidak tahu di mana makam Muso Munawwar. Begitu juga makam DN Aidit. Nggak ditemukan. Nggak ditemukan. Padahal saksi sejarahnya ada. Baru tahun 65 kemarin loh ya. Baru tahun 1965 Aidit ditembak mati di Boyolali. Di sumur mana? Apakah setelah ditembak itu digali sumurnya lalu dibuat makam atau bagaimana? Enggak ditemukan. Enggak ada makamnya. Jadi kadang-kadang itu ada pencari sejarah ya. Kadang-kadang membuat makam-makam sendiri. Makam Brawijaya. Brawijaya itu belum beragama Islam, jadi tidak dimakamkan. Makam Gajah Mada. Gajah Mada itu belum Muslim, jadi tidak ada makamnya. Nah, inilah yang namanya sejarah bisa dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan dengan berita yang palsu. Nah, sesuai yang saya sampaikan kemarin, Imam Ahmad Al-Abah itu makamnya ada di mana? Kalau menurut pendapat sesuai yang saya sampaikan kemarin itu berada di daerah Najaf, Irak. Kalau yang di Yaman itu ya Allah alam. Mungkin Ahmad yang lain atau bagaimana, wallahu alam. Kita masih belajar terus. Masih belajar terus. Itu sudah syuhrah wal istifadhah, diyakini banyak orang. Sama seperti makam Mbah Priyo itu loh ya. Katanya sudah dipindah. Kok sampai sekarang masih ada Hubah Al-Haddad, makam Mbah Priyo. Padahal tidak ada makam Mbah Priyo di situ. Lah ini bagaimana caranya untuk menyadarkan para pengagumnya, pengikutnya, pengkultusnya, itu bagaimana? Nah ini PR kita bersama. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sampaikan, untuk memungkasi atau menyudahi polemik masalah terputus atau tidaknya Ubaidillah dengan Ahmad Al-Abah ini, jika merunut pada Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah Al-Turbani, itu membatalkan nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi itu tidak sah. Dasarnya apa? Banyak dasarnya. Jadi tidak hanya Syekh Ahmad bin Sulaiman Abu Bakrah At-Turbani yang membatalkan nasabnya Bani Alawi yang ada di Yaman. Begitu juga Syarif Murad Sukri yang membatalkan nasab Ba'alawi berdasarkan
kitab Umdatut Thalib ini dan Umdatut Thalib Kubro. Jadi maka asobiyah telah menggerakkan aku, jiwa abiyah telah memotivasiku untuk mengarang kitab nasab-nasab keturunan Abi Thalib yang mencakup furu' dan usul dan mengumpulkan al-azam, al-ajzam dan az-zuyul keturunan dan meratakan serta menghabiskan cabang-cabang ilmu ini dan tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali semua dimasukkan. Jadi Ibnu Inabah, Ibnu Ambah ini benar-benar teliti dan tidak memasukkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Dari kalimat Ibnu Inabah ini, Murad Syukri menyatakan bahwa nasab Ba'alawi batil. Karena jika Ba'alawi itu sahih, maka Ibnu Inabah akan menyebutkannya. Karena Ibnu Inabah telah mengatakan dalam mukaddimahnya bahwa kitabnya mencakup seluruh keturunan Abu Thalib. Alasan yang kedua dari Murad Syukri dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah bahwa Raja Yaman yang bernama Al-Malik Umar bin Rasul wafat tahun 696 Hijriah menulis sebuah kitab yang bernama Turfat Al-Asab fi Ma'rifat Al-Ansab, yang di dalam kitab itu ia mencatat seluruh asyraf yang berada di Yaman, syarif-syarif yang ada di Yaman. Tetapi dalam kitab itu keluarga Ba'alawi tidak dicatat, padahal di tahun itu keluarga Ba'alawi telah ramai menyebar di Yaman. Alasan yang ketiga, Murad Syukri mengatakan bahwa keluarga Ba'alawi hendaklah dapat menyajikan tulisan ulama yang semasa dengan Muhammad Sohib Mirbat dan leluhurnya sampai Ubaidillah, yaitu di abad 6, 7, 8. Apakah ada ulama yang semasa dengan leluhurnya itu menyebutkan nama mereka? Ada beberapa alasan lagi bagi Murad Syukri yang tidak menulis-tulis dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan ada lagi ulama Mesir juga Al-Audah yang mengatakan batalnya nasab Ba'alawi. Begitu juga sebenarnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu juga membatalkan. Tapi akan kita bahas pada sesi yang lain. Oleh sebab itu, dari kesemua kitab ini, saya jujur apa adanya. Kalau ada ya saya katakan ada, kalau tidak ya saya katakan tidak. Mulai dari silsilah, ya, semua mulai dari Imam Ahmad belum lahir sampai sudah lahir sampai dua anak, tidak disebutkan nama anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Dalam Kitabul Mu'aqqabin juga begitu. Ini paling lama, ya. Bahkan dicantumkan juga tulisan tangan, ya. Manuskrip aslinya, tulisan-tulisan tangan ini. Jadi bukan cetakan baru, ya, disertakan juga. Jadi keakurasian data dalam kitab ini dapat dipertanggungjawabkan. Jangan mengatakan, oh kita palsu. Jangan begitu. Sedikit-sedikit palsu, dan palsu. Ya, ini namanya orang yang putus asa. Oleh sebab itu, tantangan Syekh Ahmad Syukri itu tadi, Syekh Murad Syukri, cari kitab yang katanya pernah mengatakan dalam Ar-Raudhul Jali cetakan yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'azib, Qala Asy-Syaraf Al-Ubaidili itu. Kalau ketemu kitabnya, monggo dibuka kembali. Jadi tidak perlu diadakan seminar terbuka sebenarnya. Ini sudah jelas sebenarnya. Ini sudah sangat jelas. Antara hitam dan putih sebenarnya. Kalau toh memang masih ada yang meyakini sesuai dengan surah wal istifadhah itu, ya silahkan, kembali kepada individu masing-masing. Saya tidak membatalkan, saya hanya membaca data yang ada. Dan saya tidak mengada-ada. Kalau saya mengada-ada, ancamannya adalah neraka. Neraka di dunia sampai di akhirat saya. Jadi bila sekali lagi ditanyakan, apakah ada ulama yang mengatakan, ulama nasab yang mengatakan bahwa Ubaidillah terputus? Jangan berkata seperti itu. Tidak ditemukan dan tidak ada anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Abdullah atau Ubaidullah di abad-abad ini. Sampai abad ke-10 ini. 12, 11 akhir, 12, 13 baru mulai benar-benar pencangkokan dan pencantolan itu berhasil sukses. Sampai pada Syamsul Dhahirah yang dijadikan pegangan oleh
Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah itu. Mungkin sementara ini yang dapat saya sampaikan Lora Adha di Adha Official. Mohon maaf bila kurang lengkap ya karena waktu yang terbatas. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.